Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Marman Saputra dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasus dalam manajemen risiko PT KAI. Nah, sebelum memulai materi, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan pertama ada Intan Nuraini, kedua saya sendiri Oktavia Suci Ramadhani, dan yang ketiga ada Reski Prianto. Nah, langsung saja untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan profil dari perusahaan PT KAI itu sendiri. Kereta Api Indonesia Persero atau KAI itu didirikan pada tahun 1945, sebuah perusahaan kereta api milik negara di Indonesia sebagai perusahaan terbesar di Asia Tenggara. KAI sendiri memiliki visi yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia dengan misi pertama untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Dan yang ketiga itu memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memperkarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur. Infrastruktur penting ini terkait transportasi. KAI telah berkembang menjadi perusahaan dengan panjang jaringan 4.654 km, 750 stasiun, dan 3.500 kereta. KAI itu tidak hanya mengoperasikan layanan transportasi penumpang dan barang, tetapi juga memiliki anak perusahaan yang menyediakan layanan pelengkap seperti pengembangan properti, logistik, dan perhotelan. Dengan kinerja keuangan yang meningkat, laba bersih KAI itu mencapai 1,1 triliun pada tahun 2022. Dalam upaya memajukan pembangunan nasional, KAI itu berkomitmen untuk terus meningkatkan layanannya. Perusahaan juga telah menerima penghargaan termasuk operator kereta api terbaik dalam ASEAN Railway Industry Award 2019. Dengan prospek masa depan yang kuat, KAI terus berinvestasi dalam teknologi baru seperti kereta api berkecepatan tinggi untuk memodernisasikan jaringan dan memberikan layanan yang lebih baik nih kepada rakyat Indonesia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada SWOT yang merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dalam gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa SWOT itu dibagi dalam dua faktor, yaitu internal dan eksternal, dan terbagi dalam dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Dalam faktor internal, di sisi positif ada strength, yaitu pertama adalah dari sumber daya, yaitu jaringan rel kereta api yang luas dan terhubung dengan berbagai kota di Indonesia. Terus ada fasilitas yang modern dan aset kekayaan intelektual yang berharga. Kemudian ada kapabilitas, mencakup manajemen yang berpengalaman dan profesional, kemudian sumber daya manusia yang terampil dan berdedikasi, kemudian teknologi dan inovasi yang terus dikembangkan. Selanjutnya ada keunggulan, yaitu kompetitif, posisi sebagai operator kereta api terbesar di Indonesia, kemudian layanan yang terjangkau dan berkualitas, kemudian kemitraan dengan berbagai pihak. Nah, di sisi internal juga ada sisi negatif, yaitu weakness. PT KAI memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu adalah kekurangan sumber daya. Jadi terbatasnya sumber daya manusia dan fisik menghambat operasional dan pertumbuhan kapasitas layanan. Nah, yang kedua itu adalah kekurangan kemampuan. Jadi keterbatasan dalam teknologi dan manajemen menghambat inovasi dan efisiensi operasional. Nah, yang ketiga itu adalah kekurangan proses. Jadi kendala dalam proses pengadaan, perawatan, dan pelayanan dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas layanan kepada pelanggan. Selanjutnya dalam eksternal ada sisi positif, yaitu opportunities, yaitu PT KAI memiliki peluang untuk meningkatkan kinerjanya. Yang pertama pada tren positif di pasar. Jadi pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Indonesia dapat meningkatkan permintaan transportasi kereta api. Kemudian itu adalah
perubahan peraturan pemerintah. Jadi infrastruktur kereta api yang ditingkatkan dan kebijakan tarif yang mendukung memberikan peluang bagi PT KAI. Nah, yang ketiga itu adalah teknologi baru. Jadi pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan layanan pelanggan pada PT KAI. Selanjutnya ada threats yang merupakan faktor eksternal di sisi negatif. Yang pertama adalah perubahan regulasi pemerintah terkait transportasi dan lingkungan. Nah, itu tuh dapat mempengaruhi operasional dan biaya pada PT KAI. Selain itu ada tindakan pesaing seperti perusahaan transportasi lain atau moda transportasi alternatif dapat menjadi ancaman, terutama jika mereka menawarkan solusi yang lebih efisien atau ekonomis. Nah, kemudian selain itu ada kondisi ekonomis yang tidak stabil juga dapat menjadi ancaman bagi PT KAI. Fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi biaya beli masyarakat, mengurangi jumlah penumpang yang menggunakan layanan kereta api. Oleh karena itu, PT KAI ini perlu menjaga fleksibilitas operasional dan strategi pemasaran untuk mengatasi perubahan ekonomi yang mungkin terjadi. Oke, berikutnya adalah analisis PESTEL dalam PT KAI. Jadi PESTEL itu merupakan singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environmental. Yang pertama itu adalah politik. Jadi pemerintah di Indonesia ini telah merencanakan program pembangunan infrastruktur transportasi termasuk di perkeretaapian. Nah, hal ini tuh tentunya akan memberikan peluang bagi PT KAI untuk meningkatkan kinerjanya. Namun, di sisi lain juga, program ini dapat menimbulkan persaingan yang lebih ketat di industri perkeretaapian. Selanjutnya yang kedua itu adalah ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini yang positif pastinya akan meningkatkan permintaan masyarakat terhadap transportasi publik termasuk kereta api. Nah, hal ini tuh pasti akan memberikan peluang bagi PT KAI untuk meningkatkan pendapatannya. Nah, namun di sisi lain juga inflasi yang tinggi dapat menekan daya beli masyarakat dan mengurangi permintaan terhadap transportasi publik. Oke, selanjutnya itu yang ketiga adalah sosial. Nah, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan itu dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Contohnya kayak kereta api. Nah, hal ini tuh tentu akan memberikan peluang bagi PT KAI untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, namun di sisi lain juga pergeseran demografi penduduk Indonesia seperti meningkatnya jumlah penduduk usia muda itu tuh dapat mengurangi permintaan terhadap transportasi umum termasuk kereta api. Nah, selanjutnya itu ada teknologi. Jadi, perkembangan teknologi transportasi seperti kereta api cepat itu dapat memberikan tantangan bagi PT KAI untuk bersaing dengan perusahaan transportasi lain. Nah, namun perkembangan teknologi informasi dan digital itu dapat memberikan peluang bagi PT KAI untuk meningkatkan efisiensi dan layanannya. Selanjutnya itu adalah legal atau hukum. Jadi, pemerintah Indonesia ini sedang menyusun undang-undang baru yang mengatur industri perkeretaapian. Nah, undang-undang ini tuh diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi PT KAI dan perusahaan transportasi yang lainnya. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah lingkungan atau environmental. Jadi, perubahan iklim itu dapat menimbulkan resiko bagi PT KAI. Contohnya itu seperti banjir dan tanah longsor yang dapat mengganggu operasional kereta api. Nah, namun PT KAI ini juga dapat memanfaatkan perubahan iklim untuk mengembangkan bisnisnya. Contohnya kayak membangun kereta api bertenaga listrik, tenaga surya gitu. Nah, jadi analisis PESTEL ini dapat membantu PT KAI untuk memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Dengan memahami faktor-faktor ini, PT KAI itu dapat mengambil langkah-langkah yang strategis untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi resiko berdasarkan penyebabnya. Resiko pertama itu ada kecelakaan kereta api, kerusakan peralatan, gangguan pasokan, kelalaian petugas, serta perilaku negatif karyawan.
Hal ini terdapat pada aset yaitu equipment atau peralatan. Rentan terhadap kerusakan karena kecelakaan atau kelalaian petugas, ini merupakan peralatan yang digunakan dalam operasi kereta api, yaitu kan pasti akan mengalami kerusakan kan karena kesalahan dalam penggunaan atau perawatan yang tidak memadai. Contohnya itu mesin atau peralatan lain dapat rusak karena kesalahan teknis atau human error. Selanjutnya itu ada vehicle itu atau kendaraan, yaitu merupakan resiko kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan. Resiko ini tuh terkait dengan kemungkinan terjadinya kecelakaan yang dapat merusak kendaraan kereta api. Faktor-faktornya itu seperti kondisi jalur, cuaca, atau kesalahan manusia dan dapat berkontribusi pada kejadian ini. Selanjutnya itu ada employee atau karyawan, yaitu adalah potensi kelalaian atau perilaku negatif yang dapat mempengaruhi aset lainnya. Potensi kelalaian atau perilaku negatif dari karyawan itu dapat memiliki dampak signifikan nih pada berbagai aspek, mulai dari keselamatan hingga keandalan operasional. Misalnya jika seorang petugas tidak mematuhi prosedur keselamatan, hal ini kan bisa berujung pada kecelakaan atau kerusakan kan. Selanjutnya itu resiko yang kedua ada kurangnya likuiditas, gagal bayar, rendahnya efisien operasional. Terdapat pada aset yaitu yang pertama cash atau kas, resiko likuiditas dan potensi gagal bayar. Kurangnya likuiditas atau keuangan yang tidak mencukupi itu bisa mengakibatkan masalah pembayaran tagihan atau utang. Gagal bayar itu dapat menjadi resiko yang serius nih, yang akan mempengaruhi keberlanjutan operasional. Selanjutnya itu ada equipment peralatan dan building bangunan. Jika tidak efisien, itu dapat menyebabkan biaya operasional yang tinggi, sehingga ketidaknyamanan pun dalam melihara dan mengelola peralatan, serta bangunan dengan efisien itu dapat mengakibatkan biaya operasional yang tinggi, mengganggu profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, resiko ketiga itu ada perubahan tren transportasi, persaingan yang semakin ketat dari moda transportasi lain, serta keputusan strategi yang tidak tepat. Yang pertama itu ada facial tentang kendaraan. Perubahan tren transportasi dan persaingan dari moda transportasi lain itu dapat mempengaruhi nilai kendaraan. Perkembangan ini misalnya itu seperti mobil pribadi, pesawat atau layanan transportasi lain. Daring, sehingga itu dapat mengurangi permintaan terhadap layanan kereta api. Selanjutnya itu ada building, bangunan dan lem tanah. Keputusan strategi yang salah itu kan bisa mempengaruhi lokasi dan nilai properti. Keputusan strategi yang tidak tepat itu akan memiliki dampak pada nilai dan daya tarik properti perusahaan. Selanjutnya yang terakhir, resiko terakhir itu ada resesi, inflasi, perubahan suku bunga, perubahan kebijakan pemerintah, konflik sosial, perubahan gaya hidup masyarakat, peningkatan kesadaran akan lingkungan, perubahan iklim, dan bencana alam. Hal ini terbagi menjadi beberapa aset. Yang pertama itu ada land, yaitu tanah dan building dan bangunan. Perubahan dalam kondisi ekonomi seperti resesi atau inflasi serta perubahan kondisi lingkungan seperti bencana alam itu dapat secara langsung mempengaruhi nilai properti dan bangunan perusahaan. Selanjutnya itu ada customer, pelanggan, dan residen penduduk. Perubahan gaya hidup kesadaran lingkungan dan kondisi sosial itu dapat mempengaruhi kebutuhan pelanggan dan permintaan properti tempat tinggal. Hal ini perubahan dalam gaya hidup, kesadaran lingkungan atau kondisi sosial masyarakat itu dapat mempengaruhi permintaan dan kebutuhan pelanggan terhadap layanan transportasi atau tempat tinggal yang disediakan oleh KAI itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5x5 metric assessment atau peta resiko. Baik, sebelum masuk ke tabel ini, saya akan menjelaskan resiko yang terdapat di perusahaan PT KAI ini. Nah, di sebelah
Di tabel sebelah kanan ini terdapat beberapa resiko. Yang pertama dari kategori operasional, ada resiko yang pertama kerusakan kecil pada peralatan. Nah, resiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti pemakaian yang berlebihan, kerusakan akibat kecelakaan, atau kesalahan perawatan. Nah, kerusakan kecil pada peralatan biasanya tidak menimbulkan kerugian yang signifikan, tetapi dapat mengganggu operasional organisasi. Misalnya, jika terjadi kerusakan kecil pada mesin produksi, maka produksi dapat tertunda atau bahkan berhenti. Nah, resiko selanjutnya itu adalah gangguan pasokan bahan bakar. Nah, resiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti gangguan transportasi, bencana alam, atau konflik sosial. Nah, gangguan pasokan bahan bakar dapat menimbulkan kerugian moderat, seperti keterlambatan produksi atau pengiriman. Nah, resiko yang selanjutnya itu kelalaian petugas. Resiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya pelatihan, kelelahan, atau stres. Nah, kelalaian petugas dapat menimbulkan kerugian signifikan, seperti kecelakaan kerja atau kerusakan peralatan. Nah, resiko yang selanjutnya itu kecelakaan kereta api. Resiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kesalahan manusia, kerusakan peralatan, atau kondisi lingkungan. Nah, kecelakaan kereta api dapat menimbulkan kerugian ekstrim, seperti kematian atau cedera serius. Resiko yang selanjutnya itu bencana alam. Nah, resiko ini tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Bencana alam itu dapat menimbulkan kerugian ekstrim seperti kematian, cedera, dan kerusakan infrastruktur. Nah, di kategori yang selanjutnya itu yaitu keuangan. Resiko yang pertama itu kesalahan perhitungan akuntansi. Nah, resiko ini dapat terjadi karena kesalahan manusia atau kesalahan sistem. Kesalahan perhitungan akuntansi biasanya tidak menimbulkan kerugian yang signifikan, tetapi dapat mengganggu laporan keuangan organisasi. Di resiko yang selanjutnya itu turunnya harga minyak. Nah, resiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perang, embargo, atau perubahan permintaan. Turunnya harga minyak dapat menimbulkan kerugian moderat seperti penurunan pendapatan atau keuntungan. Nah, resiko yang selanjutnya itu adalah kenaikan suku bunga. Resiko ini dapat terjadi karena kebijakan moneter pemerintah. Kenaikan suku bunga dapat menimbulkan kerugian moderat seperti peningkatan biaya pinjaman atau penurunan nilai aset. Yang resiko selanjutnya itu resesi ekonomi. Nah, resiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti krisis keuangan, perang, atau perubahan teknologi. Resesi ekonomi dapat menimbulkan kerugian signifikan seperti penurunan pendapatan, keuntungan, dan nilai aset. Nah, resiko selanjutnya itu inflasi tinggi. Resiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti peningkatan permintaan, kenaikan biaya produksi, atau kebijakan moneter yang terlalu ekspensif. Nah, dampak resiko ini dapat berupa peningkatan biaya operasional yang dapat berdampak pada profitabilitas perusahaan. Nah, di kategori selanjutnya itu strategis. Yang resikonya itu pertama, perubahan tren transportasi yang tidak terduga. Resiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan teknologi, perubahan gaya hidup masyarakat, atau perubahan peraturan pemerintah. Dan dampak resiko ini dapat berupa penurunan pendapatan bagi perusahaan transportasi yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tren tersebut. Di resiko selanjutnya itu persaingan yang semakin ketat dari moda transportasi lain. Nah, resiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti munculnya moda transportasi baru, penurunan biaya moda transportasi lain, atau perubahan peraturan pemerintahan. Nah, biasanya dampak resiko ini dapat berupa penurunan pendapatan bagi perusahaan transportasi yang tidak dapat bersaing dengan moda transportasi lain. Nah, resiko yang selanjutnya itu perubahan regulasi pemerintah. Nah, resiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan kebijakan pemerintah, perubahan kondisi ekonomi, atau perubahan kondisi sosial. Dampak resiko ini dapat berupa peningkatan biaya operasional, penurunan pendapatan, atau bahkan larangan beroperasi. Di resiko selanjutnya itu perubahan gaya hidup masyarakat. Nah, resiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan demografi, perubahan teknologi, atau perubahan nilai-nilai masyarakat. Nah, dampak resiko ini dapat berupa penurunan permintaan produk atau jasa yang berdampak pada penjualan dan profitabilitas perusahaan. Nah, risiko yang selanjutnya itu perkembangan teknologi baru. Nah, risiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kemajuan teknologi yang pesat, perubahan tren konsumen, atau perubahan perilaku konsumen. Nah, biasanya dampak risiko ini dapat berupa disrupsi bisnis yang dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan.
Nah, di kategori keempat atau yang terakhir yaitu kategori eksternal. Nah, resiko yang pertama itu perubahan kebijakan pemerintah yang tidak terduga. Nah, resiko ini tuh dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan kebijakan pemerintah, perubahan kondisi ekonomi, atau perubahan kondisi sosial. Dampak resiko ini dapat berupa peningkatan biaya operasional, penurunan pendapatan, atau bahkan larangan beroperasi. Nah, resiko yang selanjutnya itu konflik sosial. Nah, resiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kerusuhan, demonstrasi, atau perang. Nah, dampak ini resiko ini berupa gangguan operasional, kerusakan fisik, atau bahkan kehilangan nyawa. Terus resiko yang selanjutnya perubahan iklim. Resiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan suhu, peningkatan curah hujan, atau peningkatan frekuensi bencana alam. Nah, biasanya dampak resiko ini dapat berupa kerusakan infrastruktur, gangguan operasional, atau bahkan kerugian jiwa. Nah, resiko yang selanjutnya itu ada bencana alam lagi nih. Resiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti gempa bumi, tsunami, atau badai. Dampak resiko ini tuh dapat berupa kerusakan infrastruktur, gangguan operasional, atau bahkan kerugian jiwa. Nah, di resiko selanjutnya itu ada resesi ekonomi global. Resiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti krisis keuangan, perang, atau pandemi. Dampak resiko ini dapat berupa penurunan permintaan produk atau jasa yang dapat berdampak pada penjualan dan profitabilitas perusahaan. Oke, itu tadi adalah beberapa resiko yang sudah dijelaskan. Nah, di tabel sebelumnya ini, sehingga berdasarkan resiko-resiko yang telah disebutkan, maka dapat digambarkan dengan matriks 5x5. Nah, di bawah ini ada tabel matriks 5x5 sebagai berikut, yang mana dapat disimpulkan untuk resiko yang berada pada level ekstrim ada pada resiko nomor 5, 10, 15, 20. Nah, selanjutnya resiko yang berada pada level tinggi ada pada nomor 4, 9, 14, dan 19. Nah, selanjutnya resiko yang berada pada level moderat ada pada nomor 3, 8, 13, dan 18. Selanjutnya resiko yang berada pada level rendah ada pada nomor 2, 7, 12, 17. Selanjutnya resiko yang berada pada level sangat rendah ada pada nomor 1, 6, 11, 16. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya balikan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu adalah argumentasi pada kasus PT KAI. Jadi PT KAI ini memiliki kekuatan dalam jaringan kereta api yang luas, armada kereta yang modern, pengalaman panjang, dan dukungan pemerintah. Namun efisiensi pengelolaan kekuatan tersebut penting, terutama terkait infrastruktur kereta api yang menjadi fokus perbaikan untuk menghindari gangguan operasional dan risiko kecelakaan. Nah, strategi mitigasi seperti rehabilitas jalur, peningkatan drainase, dan infrastruktur itu sangat diperlukan. Dalam analisis risiko terkait kecelakaan, kemudian kerusakan peralatan, dan masalah keuangan sangat diperhatikan dengan menggunakan matriks risiko 5x5 untuk menilai dampak dan kemungkinan terjadinya. Pada analisis PESTEL, elemen politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan dievaluasi. Nah, kesadaran lingkungan dianggap sebagai peluang, tetapi perubahan iklim dan bencana alam sebagai ancaman yang serius. Analisis ini memberikan wawasan menyeluruh tentang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi PT KAI dengan strategi mitigasi dan peluang untuk pertimbangan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.